Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Sukabumi. Di video kali ini saya akan ngasih tutorial cara mengatasi mesin bor Magtek MT811 yang los bagian kepalanya guys. Nah jadi ini mesin bornya nggak bisa muter bagian kepalanya ya. Kalau ada beban dia ngelos, yang muter cuman mesinnya doang guys. Nah jadi kepala ininya ngelos. Coba sekarang kita tes dulu. Nah ini kan posisi muter nih guys. Coba sekarang kita tahan kepalanya ya. Dan kalau misalkan kena beban ini gak bakalan bisa muter. Nah seperti ini guys. Ini yang nyala cuman bagian mesinnya doang, kepalanya gak muter. Tapi kalau dibantu bisa muter lagi. Cuman kalau misalkan kena beban dia gak bakalan bisa muter sama sekali guys. Nah untuk cara mengatasinya kalian simak terus video ini sampai selesai. Ini bisa dikarenakan dari gear armatur dan juga bisa dikarenakan dari gear nanasnya guys. Sebelum lanjut ke tutorial, bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dulu guys. Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Oke langsung aja kita buka dulu baut-baut yang ininya guys. Buka dulu tutup bodi yang belakangnya ya. Nah baut yang ini ada 4 biji bautnya guys. Nah sekarang kita angkat karbon brusnya. Tinggal diangkat aja, gampang banget ini. Karbon brusnya kiri kanan ya. Nah seperti ini. Ini karbon brush diputus kayak gini nggak apa-apa ya, diputusin kayak gitu. Nah sekarang kita buka baut yang depannya guys, bagian kepala. Nah seperti ini. Sekarang coba kita buka dulu setelan betonnya yang ini, sama besi setelan betonnya juga dilepas dulu. Kita taruh dulu. Nah, sekarang kita angkat armaturnya ya. Kita copot. Nah kalian bisa perhatikan bagian ujung ininya guys, ujung gear nanas ininya ya. Nah ini kan kenanya baru sedikit nih ausnya. Biasanya udah pada ini banget apa aus banget. Ini baru sedikit banget guys, tapi berpengaruh juga ini. Nah kalian perhatikan bagian gear armaturnya dulu gak ya, karena biasanya dari gear armaturnya dulu yang kena guys. Kalau misalkan gear angker masih bagus, kalian lihat gear nanas yang dalamnya guys. Nah yang saya puter ini. Kalau misalkan kalian susah ngelihatnya, kalian buka aja dari sini baut yang 3 biji ini guys, biar lebih jelas gitu kelihatannya. Ya kita buka dulu. Nah kalian perhatikan gear nanasnya ya, yang ini. Caranya kita puter buat ngelihat sebelah mana aja yang ausnya guys. Nah kita cari yang ausnya sebelah mana. Nah yang ini udah aus sedikit nih, yang ini masih bagus. Nah cuman segini doang ya yang aus kalau gear nanasnya. Tapi gear angkernya tadi kan udah tipis juga. Ini gear betonnya juga udah habis banget ya, udah rata. Nah cara buka gearnya, kita lepas dulu kepalanya guys. Untuk cara ngelepas kepalanya, kita pasang dulu pengaman ininya atau dudukan bosingnya. Lalu kita kasih baut satu aja. Angkernya kita masukin lagi. Lalu kita pasang ke bodinya guys. Dikasih baut satu aja ya buat nahan. Lalu karbon brush dipasang sebelah aja untuk tahanan ini guys, biar muternya nggak terlalu enteng gitu. Kalau misalkan nggak ada karbon brush kan enteng banget. Kalau ada karbon brush kan ada tahanan gitu ya. Jadi biar agak lebih berat, lebih gampang jadi copot kepalanya. Untuk cara buka kepalanya, kalian getok pakai pahat dari lubang yang ini guys. Nah lubang yang ini kita getok ke sebelah kanan, karena kalau misalkan nggak dibuka dulu kepalanya, gearnya nggak bakalan bisa copot guys. Nah kita buka dulu kepalanya. Nah udah kebuka. Nah kepalanya udah copot, kita buka lagi
kepalanya guys, apa bodinya. Nah, kita copot lagi seperti tadi. Nah, kita lepas. Nah, untuk cara bukanya kalian membutuhkan selongsongan seperti ini guys. Nah, selongsongan seperti ini buat nahan kepalanya. Nah, seperti ini nanti ya posisinya. Nah, tapi jangan langsung kalian buka guys. Di sini kan ada sepinya nih. Kalian buka dulu sepinya. Kalau gak dibuka sepinya susah nanti buka gearnya guys, karena ngancing kan. Nah, pakai tang sepi ya seperti ini. Nah, sepi seperti ini guys. Setelah itu ini kan ada lubang asnya ya, di asnya kan ada lubangnya nih di ujungnya. Nah, ini untuk naruh sepi setelan betonnya guys. Nah, sepinya yang seperti ini guys. Nah, sepi seperti ini, di bawah sepi ini dia menggunakan pelor kecil. Kalau misalkan gak ada sepi seperti ini, dia nanti pas dipakai ngebor hanya ngedrill doang, gak bisa buat kayu sama besi gitu, gak bisa halus, suaranya kasar terus guys. Nah, jadi kalian harus pakai sepi seperti itu. Nah, sekarang untuk cara bukanya guys. Nah, untuk cara buka gearnya kalian di sini harus menggunakan dudukan lagi di situ ya. Jangan langsung main getok aja. Nah, di sini saya menggunakan baut aja guys. Baut dikasih mur yang panjangnya segini aja. Jangan menggunakan sepi yang tadi ya. Sayang kalau misalkan pakai sepi yang tadi guys. Nah, pakai baut seperti ini. Dikasih murnya. Lalu kita pasang ke sini guys. Oh, ini ada per-nya ya di dalamnya. Udah bekas servisan kayaknya ini. Nah, ini harusnya bukan per guys yang di dalam ini, tapi pelor kecil. Ini gak tahu bekas servisan di mana ini. Ini nggak bakalan bener ya kalau misalkan pakai per kayak gini, nanti pas dipakai ngebor ya sama aja kayak nggak ada sepinya gitu guys. Nah, per ini bikinan mana ini per segede gini dimasukin ke situ. Nah, sekarang kita pasang baut yang kecil tadi di lubang asnya guys. Nah, di sini seperti ini. Nah, jadinya jadi tujuannya ini biar si asnya nggak mekar saat digetok nanti guys, kalau pakai baut kecil seperti ini. Ini kan buat tahanan ya, buat tahanan asnya. Nah, sekarang kita masukin ke selongsongan. Nah, seperti ini nanti posisi bukanya. Nah, saya pakai martil yang gede ya. Nah, posisinya seperti ini guys. Nah, kita taruh dulu kepalanya, lalu kita masukin baut yang kecil tadi. Dan sekarang kita getok. Nah, seperti ini guys. Lari bautnya. Lakukan terus sampai si as copot. Nah, udah copot nih guys. Nah, udah terpisah as sama gearnya. Nah, gearnya udah copot, kita angkat gearnya. Nah, di bawah gear ada bosing segede gini ya, kita bersihkan dulu nih. Nah, ada bosing segede gini nih. Ini pas banget untuk ukuran as mesin bornya. Dan di asnya juga ada pernya nih guys. Ini jangan sampai hilang nih pernya. Ini tujuannya biar nanti pas nendang dia balik lagi gitu ya. Kalau misalkan nggak ada pernya nanti dia nggak bisa maju mundur gitu, malah diam aja asnya kepalanya gitu guys. Nah, jadi tujuan dipakein baut di sininya itu biar ininya nggak doer nih. Ini kan aman tuh, jadinya nggak ada yang mekar gitu atau doer ya ininya, ujung as ininya, jadi aman ininya nih yang doer tuh. Ini kan karena baut udah gak dipakai, jadi lebih aman pakai kayak gini. Oke guys. Nah, sekarang untuk cara memasang gear yang baru. Ini kan gear yang bekasnya nih, coba kalian perhatikan nih. Kita lap dulu, bersihkan dulu.
Nah, coba kalian perhatikan tuh. Ini udah aus nih. Sedikit padahal ini yang ausnya. Cuman rata ya, sedikit juga. Yang paling banyak mah yang ini nih. Yang ini yang paling banyak makan. Kalau yang lainnya sedikit. Bahkan ini mah masih ini banget ya, masih bagus banget itu giginya. Cuman yang ini doang nih sedikit. Jadi ngaruh banget. Nah, ininya juga udah habis tuh. Ini buat betonnya ini ya, gear betonnya yang ini nih udah habis banget nih guys. Coba nanti kalian perhatikan, bedakan sama yang baru. Nah, ini gear yang barunya nih guys. Tipenya GP811 ya, atau MT811 sama sih. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini untuk betonnya ya, untuk drillnya. Kalau ininya udah aus, otomatis dia nggak bisa ngedrill lagi guys. Ini kan udah aus banget tuh. Gearnya juga beda banget ini. Nah, jadi gear yang ini, gear beton ini, dia beradu sama ini guys. Beradu sama ini. Seperti ini. Jadi ini yang menimbulkan suara yang keras itu ya, suara kasar itu. Nah, kasar itu buat beton. Tapi kalau misalkan ininya nggak dipakein sepi kayak gini, dia akan ngedrill terus, gak bisa buat besi nantinya. Jadi suaranya gak bisa halus. Oke, sekarang langsung kita pasang gearnya dulu guys. Jangan lupa pernya dimasukin dulu ya. Per yang ini kita masukin dulu ke sini. Lalu kita pasang asnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nendang-nendang kayak gini tuh. Kalau gak ada pernya kan gak bisa nendang-nendang kayak gini guys. Nah, sebelum dipasang gearnya, kalian pasang dulu kepalanya guys. Boleh pakai pala yang bawaannya, boleh pakai pala yang bekas. Di sini saya pakai pala yang bekas aja guys. Yang bekasnya bukan yang bawaannya ya, maksudnya ya. Nah, ini tujuannya untuk nahan asnya guys, nahan drat asnya. Untuk nahan ini nih. Kalau misalkan gak dikasih tahanan, pakai kepala kayak gini, takutnya ininya mekar juga nih. Nanti malah susah masukin kepalanya. Jadi sekarang kita kasih kepalanya aja dulu nih. Gak usah kencang-kencang, segini aja. Yang penting udah mentok ya, udah ngepres. Nah, jika sudah, kita pasang gearnya. Sepinya dulu kita pasang guys. Maksud saya pasang bosingnya dulu nih. Jangan sampai lupa ini bosingnya nih guys. Nah, di sini. Sekarang kita pasang gearnya. Untuk pasang gearnya jangan kebalik ya, posisinya harus seperti ini. Yang gerigi ini untuk betonnya harus posisi di atas, jangan dibalik seperti ini guys. Jadi harus seperti ini ya posisinya. Nah, seperti ini guys, oke. Lalu dikasih selongsongan buat ngedorong gearnya guys. Oke, langsung aja kita pasang. Nah, kita taruh di sini guys. Lalu kita dorong pakai selongsongan. Nah, udah pas guys. Coba kalian perhatikan tuh. Udah pas ya. Tuh batas pinya udah mentok juga ini. Nah, untuk cara masang mah dia nggak perlu pakai baut yang kecil tadi ya. Kalau buka kan kita harus pakai baut ini. Kalau buka kan kita harus pakai baut kayak gini tadi, taruh di sini. Kalau masang mah nggak usah, karena kita bukan ngegetok asnya tapi ngegetok gearnya guys. Sekarang kita pasang sepinya lagi, sepi buat kancingannya ya. Ini meskipun di press tapi ngerinya nanti lepas saat dipakai ngebor. Sebenarnya nggak apa-apa sih gak dipakein sepi juga, cuma ini mah buat jaga-jaga aja ya. Kalau misalkan ada yang ada sepinya ya kasih aja, kalaupun gak dikasih sih nggak masalah guys. Nah, kita pasang lagi. Nah, jika sudah terpasang, kita kasih pelor kecil dulu ya. Kita nyari dulu pelornya guys.
Nah dikasih pelor segede gini guys, kecil banget ya. Yang penting dia bisa masuk ke lubang asnya sini guys. Nah sekarang kita pasang lagi ininya nih yang kecil ini. Jangan dikasih per kayak gini ya, ini salah banget nih kalau dikasih per kecil kayak gini. Oke, jika udah terpasang semua, kita kasih sedikit stempet atau gemuk di bagian gearnya sedikit aja. Nah, lalu kita pasang lagi ke sini guys. Kita pasang aja langsung ininya. Lalu dibaut lagi ya. Dibaut 3 biji. Oke, jika sudah terpasang seperti ini, sekarang kita ganti armaturnya guys. Ini kan armaturnya udah agak tipis juga ya. Tadi orangnya minta suruh diganti sekalian biar gak bolak-balik katanya. Sebenarnya ini masih bisa guys segini, masih bisa muter ya. Nah sekarang kita coba tes puterin di sini dulu. Nah masih bisa banget tuh guys. Tuh masih bisa sebenarnya ini. Tapi kekuatannya gak akan kuat lama gitu ya. Sayang gear yang ininya, gear nanasnya. Gear nanas kan baru, nanti kalau dipasang gear ini malah gear nanasnya kena juga guys. Kecuali gear ini yang duluan yang udah haus banget gitu, gear ini masih bagus misalkan itu mah, baru udah gak apa-apa. Kalau misalkan gear ini baru, gear yang itu yang lama gak apa-apa. Tapi kalau ini kan karena udah agak haus nih, jadi mending sekalian kita ganti aja. Tapi kalau misalkan kalian gak mau ganti ininya ya kalian gak usah diganti aja, tapi ya kekuatannya begitulah, gak kuat lama guys. Oke, untuk armaturnya pun tipenya sama MT811. Nah kalian perhatikan di sini nih, jangan langsung kalian pasang. Ini kan gak ada ringnya nih armatur yang baru. Nah dan yang ini kan ada ringnya. Kita copot dulu, pindahkan dulu ringnya guys ke sini. Untuk cara nyopotnya kalian gunakan tracker ya. Nah ringnya udah kita copot. Sekarang kita buka bearing yang baru. Nah kita pasang langsung ringnya guys. Pasang seperti ini. Sekarang kita kasih stempetnya dulu ya. Di ini kasih stempet dulu, ini kan kering banget nih. Oke, sekarang langsung kita masukin. Nah, lebih mantap sih emang kalau diganti semuanya. Oke, jangan lupa untuk setelan temboknya dipasang lagi ya. Untuk ini untuk operannya nih. Jadi kalau misalkan si pelor itu kena ke sini ke lubang yang bolong, dia untuk beton. Tapi kalau yang itunya apa si pelor tadi kena ke yang rata ini, dia untuk besi guys. Suaranya lebih halus. Nanti kita tes. Dan untuk operan ininya dipasang lagi ya. Kalian paskan antara ini sama lubang operannya. Kalian perhatikan ini pengamannya harus dipasang lagi guys. Nah seperti ini. Lalu sekarang kita kasih baut dulu. Nah sekarang kita pasang karbon brasnya ya.
untuk cara masang karbon brashnya kalian perhatikan jangan sampai salah guys. Untuk karbon brushnya biasanya kalau bor kayak gini dia menggunakan ukuran 64. Tapi kalau misalkan ukuran 64 kalian bisa menggunakan ukuran 51 juga guys. Tapi untuk ukuran 51 dia lebih telinganya seperti ini guys. Nah jadi telinganya seperti ini dan gak bisa masuk ke sini nih ke rumah karbon brushnya. Nah dia gak masuk kayak gini. Nah kalau misalkan gak masuk seperti ini kalian putusin aja ya telinga ini, kalian ambil pernya aja, per sama karbon brush yang hitamnya nih, yang ininya nih. Nah untuk cara masangnya seperti ini guys. Ini nggak apa-apa ya, nggak ngaruh walaupun nggak pakai telinga, yang penting dia ada per buat dorongan doang. Nah seperti ini, pernya duluan yang kalian masukkan, jangan karbon brushnya dulu. Ya sangat salah banget kalau misalkan karbon brush duluan yang dimasukin. Nah jadi seperti ini tuh guys, biar nendang. Lalu kita pasang posisi masalnya seperti ini. Nah seperti itu guys. Dan yang satu lagi juga sama, kita masukin dulu ininya, kabel karbon brushnya yang nyambung ke kiri kanan ya. Lalu kita masukin pernya dan sekarang pasang karbon brushnya guys, seperti ini. Oke, jika sudah terpasang kita tutup lagi guys, bodinya kita pasang lagi. Kita kasih bau dulu satu. Oke, sekarang kita pasang dulu kepalanya nih. Ini pala yang bawahnya tadi ya. Nah ini kan tadi aman tuh, jadi nggak mekar karena tadi ditahan pakai kepala ini kan. Jadi dia agak mekar. Kalau misalkan nggak ditahan pakai kepala ini pasti mekar ininya guys. Nanti susah masukin ininya, kepala bawahnya. Nah segini dulu, langsung kita tes. Tadi kan kalau dipegang seperti ini dia gak jalan ya. Nah kalau ini jalan tuh guys. Jangan kayak gitulah, bahaya ya. Mendingan langsung dites aja buat ngebor guys. Nah ini buat beton nih, suaranya kasar. Ngopornya ke sini ya. Nah, sekarang kita tes buat yang halusnya atau buat besi gitu. Nah ini halus guys. Oke, udah mantap. Tadi kan cuma nyala mesinnya doang, ininya nggak bisa muter tadi ya. Kalau ini udah muter guys. Oke mantap. Sekarang kita kencengin dulu kepalanya. Cara ngencenginnya digetok aja ke sebelah kiri guys. Dia gak bakalan copot. Seperti ini aja. Sekarang kita tes, puterin ke kiri, kita balikin dulu sakarnya. Nah, kalau gearnya udah kena kayak tadi, dia dipegang kayak gini ngelos. Kalau ini enggak guys. Oke, jadi itu dia cara mengatasi mesin bor Maptek MT811 yang ngelos bagian kepalanya. Jadi yang nyala cuman bagian mesinnya doang ya, kepalanya nggak bisa muter. Dan tadi juga udah saya kasih tahu cara mengganti gigi nanasnya. Kalau gigi angker kan dia satu set, gampang ya cara gantinya. Tapi tadi udah saya kasih tahu secara lengkap semuanya ya, cara ganti gigi nanas semuanya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua guys. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.